Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Wah, Alhamdulillah kabar baik. alhamdulillah. Sudah banyak ini yang ditulis Mas Tony dalam sepekan ini. Tapi apa yang terjadi keniscayaan tentang apa Israel dan Iran ya menjadi sebuah sorotan tulisan terakhir. Belum lagi di dalam negeri nih banyak ini Alkisah ini pagi ini banyak yang lagi ngecek rekening nih 600.000 cing. Nah, lumayan pula ya di tengah zaman kayak begini ya. Sementara pulau-pulau kita sedang entah apa ya dilelang apa dijual tak gimana nih. Nampaknya banyak yang nyari cuan ini. Komisi luar biasa. Tapi Alkisah lain susahnya nyari pekerjaan sehingga ada beberapa orang Aceh yang pergi ke Kamboja. Ini negeri luar biasa ya. Judi boleh buat orang luar, buat dalam negerinya nggak boleh. Budak judi online menjadi sebuah kisah lain. Sementara Trump tadi berita terakhir uring-uringan terhadap gencatan senjata yang nampaknya cepat sekali dilanggar. Kalau mau ngelanggar ya entar-entaran lah gimana ya Mas Tony. Dan yang terakhir masalah lapas. Tadi saya sebutkan ini ya, tingkat hunian lapas kita tuh 190% hampir. Wah, kalau wisata sih keren ya. Tapi ini kan katanya separuhnya itu urusan narkoba. Bahaya narkoba masih luar biasa di negeri ini. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Mas Tony Rosid, pencerahan untuk seluruh pendengar Radio Silaturahim dimanapun Anda berada. Silakan Mas Tony, didengar 22 negara pagi ini. Tafadhol. Pak Ihsan dan seluruh pendengar Rasul dimanapun berada, kita mulai dari yang jauh dulu. Politik global antara Israel dengan Iran yang sekarang sedang mengalami sebuah konflik yang dibantu oleh Amerika. Ketika diumumkan terjadinya gencatan senjata, penonton kecewa. Kok udahan ini? Baru mulai, rasanya sudah baru 2 minggu, 3 minggu udah udahan ini gitu. Ya itulah penonton ya, Vision ya. Tapi begini Pak Ihsan, tidak ada cerita Amerika itu melakukan gencatan senjata, itu nggak ada ceritanya. Ya, kecuali memang kondisinya tidak memungkinkan untuk dilanjutkan perang baru ngomong senjata. Ini kan sebenarnya ingin memberi pesan kepada publik bahwa Israel itu udah babak belur, udah nggak mampu lagi untuk melanjutkan perang. Sementara Amerika resisten untuk membantu terhadap perang ini. Resistensi Amerika itu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah bahwa sekarang Amerika itu lagi babak belur secara finansial, ekonominya lagi amburadul. Pak Ihsan silakan kontak kepada teman-teman yang ada di sana. Saya komunikasi dengan teman-teman yang ada di sana. Memang situasinya ekonomi susah-susah dari kemarin-kemarin memang sudah ini. Dan dalam kondisi seperti ini ya akan merogoh kocek, meskipun kemarin sempat bilang NATO siap-siap untuk merogoh kocek gitu ya. Ini menjadi faktor kedua. Sementara NATO sendiri tidak satu suara, tidak bulat mereka. Kenapa? Ya kalau terjadi perang kemudian pada keluar ini penduduk Israel ya larinya kan ke Eropa. Repot juga Eropa gitu. Kalau kita Timur Tengah kan juga meskipun Mesir protes luar biasa. Siprus ya menjadi nanti akan seperti dulu diaspora bikin masalah lagi. Israel itu kan sumber masalah dimanapun dia berada ya jadi masalah gitu loh. Troublemaker itu dikenal ya di dalam sejarahnya bahwa Israel itu troublemaker karena merasa lebih paling hebat, dan memang hebat, tapi kemudian kalau terus kemudian menaikkan kelas di atas rata-rata dengan semua sikap superioritasnya itu kan juga membuat jengah bagi masyarakat atau bagi orang lain gitu. Jadi yang ketiga adalah bahwa Trump sendiri diancam impeachment karena suara buat dianggap melanggar undang-undang atau konstitusi Amerika itu sendiri. Kemudian yang keempat, ya ini bisa melibatkan terhadap negara-negara yang lain. Ya tentu ada komunikasi misalnya atau dengan yang lain. Kalau kemudian di sini China, Putin yang merasa terancam, China itu misalnya ada 20% minyak itu bergantung kepada Iran, itu kan terancam, tentu akan support secara maksimal terhadap kalau kita lihat senjata kan juga banyak dari China, begitu juga Rusia melakukan itu.
istilahnya ya mati satu mati semua lah. Kalau Anda mengganggu kami, Anda mengganggu Iran, itu mengganggu kami, mengganggu energi kami, mengganggu pipa gas apa pipa gasnya siapa itu namanya Rusia, terus kemudian Selat Hormuz. Jadi merasa terancam semua. Disitulah kemudian ada tekanan global dengan internasional yang nampaknya juga silent. Ya kalau yang berani biasalah, kalau China itu kan halus tapi dia main-main di belakang. Kalau Rusia itu kan tegas, dia mengatakan ya kami akan bantu apa yang dibutuhkan oleh ya kami akan support. Nah ini akan disebut tegangan yang bisa jadi akan mengarah kepada perang nuklir yang pada akhirnya semuanya. Jadi bisa juga yang kelima, memang apa yang dilakukan oleh Amerika itu kemarin tidak berpengaruh kepada tiga tempat pengayaan nuklir Iran itu sendiri, gitu kan. Itu ternyata Iran sendiri, dan menurut analisis yang kita baca dari beberapa ahli nuklir di Amerika sendiri, bahwa ternyata tidak membawa dampak serius apa yang dilakukan oleh Amerika dalam ketiga tempat pengayaan nuklir itu. Inilah ya. Atau kemudian ada juga kemungkinan, wah ini kalau diserang lagi yang keenam, ya ini baru kemungkinan yang keenam itu ya ternyata senjata juga nggak mampu gitu loh. Bisa juga kemudian Iran juga ternyata punya mengancam kalau diserang terpaksa ya menggunakan nuklir, ya kita sama-sama nuklir gitu kan. Ya meskipun selalu menjadi narasi bahwa pengayaan nuklir dan sebagainya, sebenarnya kan itu perang kawasan saja. Iran ini itu masyarakat Persia yang hidup 3.000 tahun sebelum Masehi, ya mereka sudah pernah menjadi adik kuasa pada saat tahun 550 sebelum Masehi, ya kemudian Raja Cyrus dan sebagainya. Ya, mereka juga tidak ingin bahwa Timur Tengah dikuasai oleh Iran, oleh Palestina sebagai proksi, oleh Israel sebagai proksi dari Barat, Amerika dan juga Eropa Barat. Ini yang kemudian mendapatkan sebuah perlawanan secara konsisten. Ya. Orang seringkali bertanya, orang mempersoalkan Syiah, Sunni kemana? Kenapa mempersoalkan antara Syiah, Sunni? Ini satu kalau soal agama, bahwa Iran ini satu agama dengan Palestina. Mereka yang gigih dengan semua resiko untuk membela Palestina. Setelah dengan semua proksinya yang kita taruh, Houthi, ada Hamas, kemudian juga ada, meskipun ketika saya bilang Hamas itu bagian dari proksi, meskipun Hamas itu Sunni, itu terjadi debatable. Tapi saya mengatakan bahwa proksi itu kan tidak harus kemudian seperti proksi, misalnya ya, proksi Rusia sama proksinya Rusia sama Iran, itu kan satu, atau China komunis. Kenapa itu tidak dipersoalkan? Ya nggak mungkin jadi proksi karena beda agak. Ya kalau sudah perang itu orang tidak lagi melihat identitas, tapi melihat kepentingan. Kalau kepentingannya itu sama, mereka membangun sebuah soliditas, bukan kemudian karena beda iman. Syiah Sunni dipersoalkan, tetapi Rusia, Cina bersama dengan Iran tidak persoalkan. Gitu. Kemudian analisisnya makin ngawur, makin tersesat, makin kemana-mana, seolah-olah Iran ini adalah komunis, macam-macam lah gitu kan, dan sebagainya gitu. Yang lucunya yang menuju itu Sunni gitu. Itu berkaitan dengan gencatan senjata yang sekarang sedang dilakukan. Tentu ada panggung belakang yang bisa kita cari datanya lebih detail dan komprehensif untuk menjadi sebuah bahan analisis bahwa apa yang sesungguhnya terjadi. Karena ini tidak terbiasa. Amerika itu kalau nyerang ya sudah habis-habisan, selesai gitu kan, sudah selesai dia tinggalkan gitu loh. Apa yang kepentingannya ada ya diambil, itu aja sebenarnya. Ya kalau kemudian menyerang begitu tidak ada yang bisa diambil. Tapi kalau gencatan senjata itu kan berarti di mana Israel itu masih tetap ada eksis ya, yang kemudian menjadi agent of state West, negara Barat ya, West State ya, negara Barat, di mana dengan adanya Israel ini
Barat menguasai kawasan Timur Tengah. Itu aja sebenarnya. Ketika ini terganggu, ya marah mereka akan. Tetapi kalau bisa gencatan senjata, mereka aman lagi. Yang sebenarnya ini juga harus dihitung kembali. Gencatan senjata itu sebenarnya menguntungkan bagi kawasan Timur Tengah atau sesungguhnya merugikan. Apakah gencatan senjata ini mengakhiri genocide yang dilakukan atau penjajahan yang dilakukan oleh, ya tepatnya genocide lah yang dilakukan oleh Israel gitu kan, atau sesungguhnya itu hanya membuat jeda sebentar kemudian mereka melakukan genocide jangka panjang. Ya, politik jangka panjangnya mesti juga dipikirkan oleh Iran dan oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah. Tetapi kan kita tahu ya kawasan Timur Tengah juga justru Qatar menyiapkan sementara Uni Emirat Qatar berbanding terbalik dengan Uni Eropa ya. Uni Eropa mengecam, yang lain-lain menyiapkan Qatar. Itulah kalau tidak bersatu ya seperti Palestina, ya kalau nggak bersatu nggak bisa melawan. Susah. Ya kita beruntung Indonesia itu bersatu. Ributnya itu ketika ada ada yang kemarin dibacakan oleh Rasil ketika atau ada yang dulu ya, ini ribut substansial ini. Ada ijazah palsu, bagaimana ributnya? Sekarang ributnya urusan bagi hasil aja lah. Kita masuk pada bagi hasil tentang pulau. Bagi pulau. Empat yang ada di Raja Empat itu diselesaikan. Selesai 4. Tapi sesungguhnya ada sekitar 43 pulau yang masih belum selesai sengketa antar daerah. Itu menunjukkan memang administrasi kita itu bermasalah. Kenapa administrasi bermasalah? Karena kinerjanya pada bermasalah. Kenapa kinerja bermasalah? Karena SDM-nya itu ya dipilih berdasarkan bukan kompetensi, tetapi berdasarkan orang-orang yang memang politis sekali. Ini kemudian bermasalah. Jadi amburadul sekali soal administrasi, soal birokrasi. Ya, kalau kemudian dulu Hegel mengatakan bahwa birokrasi itu sesuatu yang merupakan sebagian daripada rasionalitas, tetapi faktanya memang tidak seindah apa yang diungkapkan oleh para filosof, terutama Hegel itu sendiri dan juga Weber, seorang sosiolog. Kenyataannya memang birokrasi itu kalau tidak ada orang yang tepat ya jadi masalah. Itu Pak Ihsan masalahnya gitu. Jadi pulau-pulau itu masih ya kemudian ada yang menjual gitu kan, ada yang memiliki aturan nggak jelas. Nggak usah lah pulau di Jakarta, di Depok gitulah. Itu bukan di Jakarta, itu sertifikat punya orang yang kemudian orang lain bikin sertifikat baru. Bisa. Yang kemudian menjual, terjadi sengketa adu kuat. Ya yang buat sengketa baru itu orang-orang yang punya duit besar. Terus kemudian tidak mungkin itu terjadi tanpa kerjasama dengan BPN. Tidak mungkin terjadi dan tidak mungkin itu terjadi tanpa juga kerjasama di backup oleh aparat. Kan selalu begitu. Jadi orang yang punya duit kemudian dengan dari desa, kecamatan, kabupaten sampai kemudian BPN, gitu, terus kemudian aparat. Ini kerjasama jahiliyah yang dari dulu terus menerus terjadi. Yang sehingga rakyat kecil itu dan negara tidak berbuat apa-apa, ganti menteri ATR ya begitu juga, ganti lagi begitu juga, ganti lagi. Ini mestinya digongin dari atasan. Lihat dari surat yang pertama, kalau ternyata tidak ada surat berikutnya, apakah itu hibah? Ya sekarang mulai menurut saya pemerintah menegaskan hal ini, bukan hanya mengambil aset-aset negara yang dirampok oleh para konglomerat, tetapi juga mengembalikan kepemilikan rakyat. Dulu kenapa? Ini Pak Ihsan. Kenapa dulu PKI itu tumbuh besar, tumbuh besar di Indonesia yang kemudian kepercayaan diri membuat mereka ingin melakukan revolusi. Karena memang ini persoalan tanah yang dikuasai oleh orang lain dibela oleh PKI. Sehingga kalau kita lihat di Sukamiskin, orang-orang yang dulu tahanan politik itu ustadz, ada kiai, ada guru ngaji, tapi masuk PKI, masuk PKI. Kenapa masuk PKI? Gitu. Karena mereka, PKI itu turun dan membela hak-hak mereka terkait dengan tanah. Sekarang menurut saya Pak Prabowo itu jadi presiden, kita dukung betul untuk mengembalikan aset negara yang berpuluh-puluh tahun dirampok oleh mereka, diantaranya Wimar sekarang kena dan sebagainya. Ya kembalikan juga hak rakyat, ada tanah-tanah rakyat di situ itu kan ada
apa namanya istilahnya apa itu girik ya, jadinya Tanah girik negara itu TNI. selama tidak ada pemindahan secara sah dari keluarga atau dari pemiliknya, apakah itu melalui akad jual beli atau kemudian melalui hibah atau melalui warisan, maka ya sekaranglah sudah waktunya untuk revolusi pertanahan ya, bukan hanya reformasi, revolusi pertanahan, di mana didata ulang administrasinya ya, mana tanah dan kemudian dibuka. Ya, siapa masyarakat yang merasa tanahnya diambil secara tidak sah, tidak ada transaksi yang sah, maka boleh mengajukan, dibuka, bila perlu dibuat lembaga ad hoc, lembaga khusus ya, atau panitia khusus panitia khusus untuk itu menyelesaikan persoalan gitu loh, untuk melaporkan. Wah itu Pak, jutaan itu nanti yang laporan itu, bukan hanya ratusan ribu, jutaan. Kayak lapor wapres ya. Itu kemudian diambil alih, dan itu sudah dari tangan ke tangan. Yang nggak mau tahu salah sendiri, dia tidak verifikasi. Gitu. Ya kemudian ujungnya adalah ya mereka yang terlibat ya dibabat habis, dihukum. Jadi ada 3 langkah. Pertama, umumkan, bikin satgas atau bikin apa namanya lembaga ad hoc atau apa yang kemudian diumumkan, kemudian terjadi laporan banyak ya, kemudian diverifikasi, lalu dikembalikan secara administratif ya melalui jalur hukum. Kemudian yang terakhir adalah penjarakan mereka-mereka yang terlibat yang masih hidup, karena yang sudah mati banyak. Ini problem, ini namanya revolusi pertanahan, dan ini harus dilakukan. Ya semoga ada yang ngasih tahu ke ini itu. Kalau ada rekaman kirim ke saya, nanti saya kirim ke Nusron. Nah itu dia. Iya Pak. Gitu. Apa merbotnya BPN katanya begitu. Luar biasa. Terus Mas Tony, kisah lain masalah Kamboja, pekerja judol dan juga gunung es yang luar biasa. Kita ini diacak-acak judi online ini dari Kamboja ternyata. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh negara yang punya otoritas luar biasa ini? Gimana Mas Tony? Saya ngobrol dengan teman-teman yang ada di kejaksaan ya, ada teman kejaksaan bocorin ya. Ada informasi begini ya. Ada begitu banyak ya. Yang dari Malaysia itu aja ada yang sampai puluhan setiap tahun, hampir 100 orang yang meninggal kemudian dengan cara tidak sah, kemudian dikembalikan ke Indonesia melalui jalur-jalur yang juga ilegal, supaya ini tidak dibongkar. Kemudian ternyata dari mana-mana banyak TKI kita yang meninggal dunia, yang kemudian tidak diekspos, dan meninggalnya itu karena dibunuh. Disinilah sebenarnya kita seringkali menutupi, negara seringkali menutupi, perlu dibongkar. Sehingga itu mengurangi, kalau tidak pernah diekspos, tidak pernah dibuka, ya berapa banyak yang meninggal TKI TKW kita di luar negeri, kalau tidak pernah diekspos seperti ini, tidak ada langkah-langkah untuk menyelesaikan. Ini problem kita, sehingga tidak berkurang makin bertambah. Terus kemudian terkait dengan judi online itu kan tidak mungkin terjadi kalau tidak melibatkan banyak pihak yang memiliki bagian daripada kekuasaan atau akses kekuasaan. Ya disinyalir ada menteri yang terlibat, ya katakanlah judi online sekian banyak itu di ratusan ribu misalnya, ya tetap ada yang disisakan untuk tidak dihapus. Kemudian disitulah ada bagian-bagiannya untuk kompromi, untuk cari duit dan sebagainya. Ini tidak pernah tuntas. Sampai teman saya itu bilang judi online itu bagian daripada objek vital, harus oleh sejumlah pihak, oknum lah katakanlah, tapi banyak oknum yang bersepakat, yang sama-sama diketahui itu dipelihara, dijaga, gitu kan. Ini problem, termasuk kasus Kamboja ini adalah rentetan dari itu semua, masuk ke situ. Ya jadi kita akan tahu penjualan ini orang dari luar negeri itu kan dari zaman Bahola. Pertanyaannya apakah berkurang atau bertambah? Itu saja kan. Kalau bertambah berarti penanganannya nggak jelas. Kalau berkurang berarti ada penanganan. Jadi kalau bertambah berarti tidak ada penanganan, atau penanganannya itu lip service, itu hanya di permukaan, tetapi pemain-pemainnya masih banyak, bahkan semakin profesional. Gitu loh. Ini kan problem. Terlalu banyak isu yang kemudian masuk di dunia media, yang kemudian isu-isu yang
yang sudah akut ya, yang sudah lama, berjalan lama, itu kemudian tidak tersentuh. Isu-isu yang ya kalah dengan isu-isu seksi yang meskipun secara substansial bobotnya itu tidak terlalu besar. Itu problemnya. Jadi di dunia yang kalau kata Bermas itu dikatakan sebagai public sphere ya dunia digital ya sesungguhnya kalau kita lihat itu begitu banyak ya isu yang berseliweran, yang kadang-kadang yang isu yang paling menguat adalah isu yang seksi, meskipun secara substansi itu bobotnya tidak besar, bobotnya tidak kuat. Seperti Kamboja ini kasus Kamboja tidak hanya di Kamboja, mungkin di Malaysia atau di beberapa negara yang lain itu yang diperlakukan seperti itu kan luar biasa banyak. Sebagian juga di Saudi, begitu banyak orang-orang Indonesia yang jadi TKW kemudian pulang bawa anak yang mancung hidungnya, kan banyak sekali gitu loh. Tetapi tidak ada sebuah proses yang kemudian dilakukan oleh negara untuk mengurangi itu. Ya dilakukan ya kalau sudah tidak menjadi isu, enggak ini. Akhirnya tindakan itu berbasis kepada kepentingan berbasis kepada kepentingan politik gitu kan. Itu namanya tindakan instrumental ya, tapi bukan tindakan komunikatif ya, artikan tindakan solutif, tapi tindakan instrumental. Ya, mereka jadikan instrumen politik ya untuk melakukan itu semua. Ya luar biasa. Ya tindakan-tindakan hukum harus dilakukan. Dan memang kita ini pejabat-pejabat kita gitu kan terhegemoni dengan politik kan. Jadi hampir semuanya ya kebijakan, keputusan, tindakan itu semua itu hampir semuanya ya itu tindakan instrumental. Ada kepentingan politik di sana, ada kepentingan bisnis di sana, ada kepentingan ekonomi di sana. Bukan murni untuk menyelesaikan persoalan yang ada, tetapi betul-betul itu juga sebagai sebuah branding bahwa ini loh sudah kami selesaikan sebagai tanggung jawab kami. Tetapi di balik itu kepentingan yang lebih besar adalah itu sebagai sebuah instrumen untuk kepentingan politik dan kepentingan bisnis mereka. Ya termasuk undang-undang. Dan ini bukan hanya penyelesaian tapi juga undang-undang gitu loh. Iya betul ya, luar biasa. Undang-undang dibikin banyak juga titipan-titipan ya. Tindakan untuk membuat undang-undang itu instrumental gitu. Ya luar biasa. Dan terakhir Mas Tony, tingkat hunian lapas. Ada 13 lapas baru ini akan dibangun. Narkoba menjadi primadona penghuni lapas. Kapan ya adakah negeri tanpa lapas ya? Saya dengar di Belanda itu malah pada kosong lapasnya. Kita ini 190% tingkat huniannya. Apa yang terjadi di sebuah negara macam begini, Mas Tony Rashid? Iya, pertama karena hukum nggak jalan. Sehingga tidak ada efek jerah. Hukum itu fungsinya kan dua. Satu itu fungsinya itu untuk menciptakan keadilan. Yang kedua fungsinya untuk preventif. Artinya ketika ditindak berarti orang lain tidak akan melakukan lagi. Ya. Cobalah kita tahu Pak Ihsan misalnya profesional curi motor itu curanmor itu komplotan itu mereka punya geng yang kemudian ketika nanti ketangkap ya sudah ada namanya donasi, ada iuran di sana yang dipakai untuk menebus dan sebagainya. Ya oknum iya tapi banyak gitu loh. Ini tindakan hukum. Ketika kemudian yang pertanyaan kedua soal lapas disebut dengan binaan ya. Tempat binaan. Warga binaan. Itu membina warga binaan. Bukan warga membinasakan. Itu dibina untuk menjadi baik atau warga dibina untuk menjadi jahat. Ya kalau orang kemudian masuk kepada lapas di situ mereka dikasih pilihan gitu loh. Kalau kamu dapat duit, ya memang kita tidak menutup mata bahwa ada proses pembinaan juga. Di situ ada pengajian, di situ ada psikolog, kemudian di situ ada peningkatan kekaryaan dan sebagainya. Iya gitu loh. Ya, tapi ya itu bagi mereka yang kebetulan kecelakaan saja misalnya untuk melakukan itu orang baik sebenarnya, tapi kebetulan lagi emosi dia mukulin orang di jalan gitu loh, dia bunuh orang. Saya pikir itu mereka sebenarnya orang baik, tetapi karena kecelakaan itu bisa menjadi baik, itu menjadi daerah pembinaan.
Tetapi bagi mereka yang memang pekerja profesional, sekarang kita sering kali disuguhin fakta-fakta bahwa narkoba itu dijalankan di bisnisnya itu justru di penjara. Bosnya ditangkap tapi bisa menjalankan gitu loh. Itu yang bikin Ya, pusing. begitu juga yang korupsi bisa mengondisikan yang ada di luar. Ya, ini kan nah, orang-orang profesional ini bagaimana ya kemudian dibina dan di lapas sendiri banyak juga kasusnya yang menjenguk orang ke lapas. Ini kan orang sedang yang musibah lah dikatakan lah, meskipun itu kejahatan tapi musibah lah. Ya, datang keluarganya yang lagi kesusahan, suaminya di penjara, keluarganya anak istrinya nggak bisa makan, susah, akhirnya mau tidak mau mandiri, terus kemudian datang menjenguk suaminya gitu loh. Itu dimintai duit mana? Ngasih duit. Terus kemudian mereka yang mau ketemu istrinya, suaminya diminta duit. Kalau memang kamar ini bayar segini, kalau kamu nggak mau bayar ada bayaran bulan. Ya ini oknum lah, katakanlah oknum bayar bulanan. Kalau nggak bayar bulanan, kamu tempatnya yang di sono. Ya maka orang-orang yang ini ketidakadilan. Nah, sekali lagi bahwa hukum tidak berfungsi untuk dua hal itu, sebagai tindakan preventif dan sebagai tindakan keadilan. Ketika orang merasa diperlakukan tidak adil, keluar dari penjara dia putus asa. Ya sekalian jahat. Itu yang bikin masalah. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa, Mas Tony. Waktu terus berjalan, masalah terus bergulir. Kita lusa sudah 1 Muharram lagi, luar biasa. Sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan oleh seorang Tony Rosid yang selalu produktif dalam tulisan-tulisan kemasyarakatannya? Silakan, Mas Tony. Iya, Pak Eson dan seluruh pendengar hasil. Ya, tetap kita sebagai personal maupun sebagai bagian daripada anggota sosial dan bagian daripada warga negara bangsa tetap optimis. Ya, hidup memang selalu ada dinamika dan gelombang, ya pasang surut dan sebagainya. Dan itulah kemudian menghadapi tahun baru Hijriah ini, ya kita berproses untuk membangun sebuah rencana-rencana apa yang akan kita lakukan sebagai sebagian daripada perubahan-perubahan ke depan. Dan yakinlah bahwa masyarakat Indonesia lebih banyak yang baik daripada yang buruk, lebih banyak yang yang berkemanusiaan dan beradab daripada yang jahat gitu loh. Bagaimana ini yang baik itu, yang bagus-bagus ini, kecenderungan yang baik dan bagus ini dikelola oleh pemerintah yang baik, yang kemudian menjadi contoh. Ini menjadi sebuah problem. Kalau pemerintah menjadi contoh, pemerintah tidak korup, pemerintah tidak ngawur, pemerintah membuat kebijakan untuk rakyat, saya pikir ini akan membangun sebuah mentalitas rakyat, dan pada akhirnya mentalitas rakyat akan menjadi sebuah kebersamaan membangun tradisi, dan tradisi ini yang akan kemudian tersistematisasi secara organis. Dan itu kalau tadi terjadi, tapi memang harus dimulai dari dari pemimpinnya, dari elitnya, dari orang-orang yang memang setiap hari dilihat ya dan layak untuk menjadikan dan mempengaruhi. Semoga bisa menjadi sebuah contoh bagi masyarakat Indonesia. Begitu, Pak Ihsan. Amin. Terima kasih Mas Tony Rosid pagi ini menemani pendengar di Berlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.